Assalamualaikum. Pada kesempatan ini saya akan memberikan topik pertama dalam mata kuliah rekayasa pengendalian, ya, itu mengenai perkenalan rekayasa pengendalian, ya. Ini di sini ada luaran, ya. Jadi tujuan atau luaran dari pembelajaran, ya. Setelah mengikuti uh, course ini, ya, jadi Anda atau Anda akan bisa menjelaskan mengenai sistem kontrol, ya, sistem kontrol dan mendeskripsikan beberapa aplikasi yang menggunakan sistem rekayasa pengendalian. Ya, jadi kontrol itu adalah pengendalian. Okay. Lalu berikutnya mendefinisikan, menceritakan, ya, perkembangan rekayasa pengendalian, ya. Lalu berikutnya ini adalah menggambarkan, ya, basic feature atau fitur-fitur dasar dan konfigurasi dari suatu sistem pengendali. Berikutnya ini adalah mendefinisikan atau menjelaskan mengenai sistem pengendali dari segi analisis dan pertimbangan-pertimbangan desainnya. Berikutnya ini adalah mendeskripsikan suatu sistem pengendali, ya, mendeskripsikan proses perancangan sistem pengendali. Berikutnya ini adalah menjelaskan keuntungan, ya, dari belajar ini sistem pengendali, ya, atau rekayasa pengendalian. Oke, ya. Oke, jadi definisi dulu, ya. Terlebih dahulu kita akan membahas mengenai definisi suatu sistem pengendali. Ya, suatu sistem pengendali itu terdiri dari suatu subsistem dan proses, ya, atau plan. Plan itu tempat di mana proses itu berlangsung. Ya, bisa jadi kalau plan ini kan kadang secara bahasa Indonesia itu adalah pabrik atau apa, ya. Ini proses atau plans, ya, yang dirangkai sedemikian rupa dengan tujuan untuk mendapatkan luaran yang diinginkan, ya, dengan kinerja yang diinginkan pula, ya, serta memberi dengan masukan yang sudah ditentukan, ya. Contohnya ini ada pada gambar 1.1, ya. Di sini ada suatu sistem pengendali. Sistem pengendali ini kita beri masukan atau yang sering kita sebut dengan stimulus, ya. Stimulus ini berupa tanggapan atau respon yang diinginkan oleh suatu kontrol sistem ini untuk menghasilkan ini respon atau luaran seperti yang kita inginkan, ya. Nah, di sini misalnya kita punya suatu contoh, ini adalah suatu elevator atau lift itu, ya. Jadi jika kita memencet tombol untuk ke lantai 4, ya, padahal posisi kita waktu itu di lantai 1, maka elevator tersebut atau lift tersebut akan naik sampai ke lantai 4, ya, dengan kecepatan dan penyesuaian lantai yang akurat, ya, yang didesain untuk kenyamanan passengernya atau penumpangnya, ya, orangnya di dalam lift. Maka di sini memencet tombol lantai keempat itu adalah masukan yang kita berikan kepada sistem pengendali elevator. Jadi kita ingin masuk ke lantai 4, ya, masukannya adalah tombol lantai 4, ya, yang merepresentasikan keinginan kita, ya. Luarannya nanti adalah sistem tersebut itu akan memberikan luaran berupa kita sampai atau penumpang sampai diantar ke lantai 4, ya. Dari gambar 1.2 ini yang di sini, ini kita dapat lihat bahwa untuk sistem pengendali itu kinerja dari elevator atau lift itu memiliki respon sebagai berikut, ya. Jadi ini adalah waktu, ya. Pada sistem pengendalian sumbu horizontal itu adalah menyatakan waktu. Nah, sementara di sini adalah level atau ketinggian yang diinginkan. Nah, di sini ada lantai 1, di sini lantai 4. Ketika kita memencet lantai 1,
elevator tidak akan serta-merta bergerak langsung menuju ke lantai 4, tapi dia akan bergerak secara halus ya untuk kenyamanan orang-orang yang berada di dalam lift tersebut ya. Jadi ini secara perlahan dia akan sampai ke lantai 4 ya. Di sini kita bisa pelajari bahwa pada gambar tersebut ini adalah masukan yang kita inginkan, masukan yang kita masukkan ke dalam sistem tersebut sesuai dengan keinginan kita, yaitu lantai 4 ya. Si lift tersebut akan berproses ya, tidak langsung, makanya ini disebut dengan transient respon atau respon transient, respon terhadap yang berubah ya, transient. Nah, lift itu tentunya tidak akan bisa tepat sampai di lantai 4 ya, pasti ada kompensasinya ya. Supaya bisa tepat di lantai 4 itu harus kita beri kompensasi ya, misalnya kita naikkan sedikit ya supaya dia pas atau bagaimana. Nah, di antara jeda keinginan dan kenyataan yang kita dapatkan ini ada yang namanya steady state response ya. Di sini steady state atau respon tanggapan yang kita inginkan ya berupa kondisi steady ya, kondisi yang steady ini supaya kita bisa sampai ke lantai 4. Nah, di sini ada juga antara steady state ya, luaran yang diberikan sistem terhadap keinginan kita itu pasti ada errornya ya, atau jarak atau beda lah ya. Jadi kita ingin lantai 4 tapi ternyata cuma kurang 1 cm atau bagaimana, ini pasti ada ya. Jadi ini salah satu perkenalan terminologi yang biasa kita gunakan dalam perkuliahan atau mata kuliah istilah-istilah dalam kontrol engineering atau rekayasa pengendalian. Oke ya, adalah mengenai keuntungan sistem pengendali ya. Dengan penggunaan sistem pengendali ya kita bisa memindahkan perangkat yang besar ya dengan presisi ya, yang sebelumnya itu tidak mungkin ya. Dengan sistem pengendali ini semua dimungkinkan ya. Kita dapat menunjukkan suatu antena yang besar ya ke bagian yang kita inginkan ya, untuk mendapatkan sinyal-sinyal radio ya dari tempat yang kita inginkan, dari koordinat tertentu ya, yang mana kalau tanpa adanya rekayasa sistem pengendali itu, kalau kita jalankan dengan tangan langsung itu tidak bakal memungkinkan ya. Nah, karena di sini untuk contoh elevator tadi ya, maka elevator itu akan dapat membawa kita dengan cepat ke tujuan kita ya. Secara otomatis dia akan berhenti pada lantai yang kita inginkan ya. Kita sendirian tidak bisa memberikan daya yang dibutuhkan untuk menarik elevator ya sesuai dengan kecepatan yang diinginkan ya. Di sini daya tersebut disediakan oleh motor ya. Dan sistem pengendali itu yang mengatur posisi dan kecepatan dari eskalator tersebut ya. Jadi alasan kita untuk membuat suatu sistem memiliki sistem pengendali itu adalah yang pertama untuk penguatan daya, power amplification. Jadi dengan adanya sistem pengendali itu kita bisa membuat daya itu kita perbesar sesuai dengan keinginan kita. Berikutnya ini adalah pengendalian jarak jauh atau remote control. Dengan adanya sistem pengendali kita bisa mengendalikan sesuatu dari tempat yang jauh ya, baik secara menggunakan kabel maupun wireless. Oke, lalu berikutnya kita memiliki sistem masukan yang convenience atau nyaman. Ya, jadi masukan itu bisa kita masukkan dengan hanya memencet tombol, mengetik perintah dan sebagainya. Ya. Lalu kita ada satu lagi, kompensasi dari gangguan yang masuk pada sistem tersebut. Oke ya. Nah, ini coba kalau kita lihat gambar 1.3, ini
adalah gambar mengenai elevator pada tahapan awal ketika dia digunakan ya. Di sini ada manusia yang di bawah sini ya, fungsinya itu adalah menarik elevator ya. Jadi elevatornya ini operatornya juga menarik elevator tersebut. Tapi dengan adanya elevator modern itu kita bisa menarik elevator dengan menggunakan mesin, dengan menggunakan motor ya, maksud saya dengan menggunakan motor. Jadi tidak perlu menggunakan tenaga manusia ya. Bagaimana dengan mesin cuci? Apakah pada awal mesin cuci itu diciptakan ada seseorang yang berada di dalam mesin cuci tersebut untuk mencuci pakaian tersebut? Nah, tentunya tidak ada ya. Itu hanya guyonan saya aja ya. Gimana dengan mesin minuman? Apakah kira-kira ada seorang yang di dalamnya, dalam mesin tersebut ketika rekayasa pengendalian ini belum kita temukan? Ya, kurang tahu saya ya. Tapi yang sekarang mesin minuman otomatis atau vending mesin itu sudah full menggunakan perangkat-perangkat pengendali. Ya, sebagai contoh lagi di sini suatu antena radar ya yang diposisikan dengan menggunakan uh, rotasi ya, dengan kita memutar rotasi dari tombol ya dengan tenaga sedikit ya, itu luarannya akan bisa menghasilkan tenaga yang cukup besar ya. Nah, jadi di sini suatu sistem pengendali dapat memproduksi penguatan daya atau power gain. Jadi penguatan daya sampai sekian rupa untuk mendapatkan daya yang kita inginkan untuk menggerakkan sesuatu yang tidak mungkin kita gerakkan dengan menggunakan tangan ya. Lalu berikutnya, ini robot didesain sedemikian rupa dengan menggunakan sistem pengendali ya yang dapat mengkompensasi ketidakmampuan seseorang ya, misalnya orang-orang dengan disabilitas itu dia tidak bisa berjalan, maka dibuatkan suatu kursi roda yang bisa mengikuti kehendak sesuai dengan orang yang ada di atasnya ya. Nah, ini sistem pengendali juga dapat digunakan pada area-area yang tidak mungkin dijamah oleh manusia ya, dengan teknik pengendalian jarak jauh ya. Misalnya suatu robotan atau tangan robot itu dapat kita gunakan untuk mengambil bahan yang berada pada suatu lingkungan yang radioaktif ya, dan seterusnya. Oke. Berikutnya ini mengenai konfigurasi sistem pengendali ya. Ada dua jenis konfigurasi sistem pengendali. Yang pertama, sistem pengendali terbuka atau open loop system ya. Sistem pengendali untai terbuka ya. Ini loop itu kalau bahasa Indonesia ada untai. Sistem pengendali untai terbuka dan sistem pengendali untai tertutup ya. Suatu sistem terbuka itu ditunjukkan pada gambar 16 ya, bisa kita lihat di sini ya. Sistem tersebut dimulai dengan suatu sistem yang disebut dengan input ya, atau masukan, input transducer ya. Dimulai dari sini dulu ya, yang mana dia itu akan merubah masukan yang digunakan oleh pengendali ya. Pengendalinya itu manusia. Jadi kita butuh ke lantai 4, kita pencet tombol 4, itu adalah input transducernya ya. Lalu pengendali ini akan mengendalikan proses yang terjadi ya. Ini pengendalinya di sini akan mengendalikan proses ya yang terjadi. Lalu masukan ini sering disebut dengan referensi. Jadi kalau lantai 4 ya dia bilang ke lantai 4. Sementara luaran ini adalah sering juga disebut dengan variabel yang dikendalikan ya. Karena kita ingin seperti itu luarannya, maka kita harus mengendalikan hal tersebut supaya sesuai dengan keinginan kita ya. Di sini ada suatu sinyal lain ya, yaitu gangguan atau disturbance. Disturbance ini ditunjukkan ya
dalam pengendalian dan luaran proses melalui suatu summing junction atau sambungan penjumlah. Ya, ini adalah summing junction atau sambungan penjumlah. Ya, dia bisa tambah, berkurang, atau tambah-tambah, plus-plus ya, sorry, plus tambah ya. Plus-plus, plus-minus, atau minus-minus, tergantung ya ini masukannya apa. Nah, ya, yang di sini akan menghasilkan jumlah aljabar dari masukan sinyal masukan ya, dengan menggunakan tanda yang sesuai ya. Jadi kalau ditambah, maka gangguan ini adalah suatu tambahan sinyal. Ya, kalau dikurangi, berarti dia itu adalah pengurangan dari tambahan sinyal. Oke ya. Sebagai contoh, ini suatu plan atau proses ini dapat saja kita misalkan sebuah tungku ya, atau furnace atau oven ya, atau suatu sistem pengkondisian udara ya, di mana luaran variabelnya, outputnya ini adalah suhu yang kita inginkan ya. Maka pengendali di sini itu adalah suatu sistem controller ini ya. Controller ini ada suatu sistem yang terdiri dari suatu suatu katup bahan bakar ya, atau suatu pembatas sinyal, suatu sistem elektrik yang akan mengoperasikan katup yang ada. Jadi kalau misalnya kita pada suatu oven itu kita ingin dia suhunya tinggi, maka oleh manusia itu kita akan putar sampai full misalnya. Ya. Ketika dia suhunya terlalu tinggi, ini namanya disturbance ini ya. Ketika dia suhunya melampaui yang kita inginkan, otomatis harus kita turunkan kan suhunya. Nah, ini itu peran dari seorang pengendali, itu adalah mengendalikan masukan yang dibutuhkan. Ya, demikian pula dengan air conditioner atau AC. Kalau kita ingin AC tersebut dingin, kita kecilkan suhunya. Kalau terlalu dingin dan kita ingin lebih hangat lagi, itu kita naikkan suhu. Ya, jadi ini adalah suatu sistem yang terbuka. Nah, sistem terbuka itu memiliki karakteristik sebagai berikut. Ya, yang satu, pertama, itu tidak ada kompensasi untuk gangguan yang ada. Jadi kalau di sini ada gangguan, itu kita tidak bisa mengkompensasinya, alias kita harus mengaturnya sedemikian rupa sebagai, atau kita manusia itu berfungsi atau berperan sebagai kompensator di sini ya. Jadi mengkompensasi gangguan-gangguan yang ada. Jadi misalnya suhunya terlalu tinggi, kita harus menurunkan suhunya. Kalau suhunya terlalu rendah, kita harus menaikkan suhunya supaya suhu kerja dari sistem tersebut sesuai dengan keinginan kita ya. Karakteristik berikutnya ini adalah tidak bisa mengkoreksi gangguan dan hanya tergantung pada masukan saja ya. Jadi kalau kita masuk beri masukan ya, suhunya 35 derajat, ya dia akan bekerja pada suhu tersebut. Dia tidak peduli kalau terlalu tinggi itu harus diturunkan, kalau terlalu rendah harus dinaikkan, itu tidak. Ya, jadi itu perannya ada pada manusia ya. Karakteristik berikutnya itu adalah sensitif terhadap gangguan ya. Jadi kalau karena dia tidak bisa mengkompensasi dan mengoreksi adanya gangguan, maka sedikit gangguan pun akan mempengaruhi semua sistem yang berada atau bekerja pada sistem tersebut. Oke ya. Berikutnya, nah, pengendali sistem tertutup atau closed loop system, ya ini untai tertutup. Ini fungsinya adalah untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem pengendali untai terbuka. Ya, jadi Anda perhatikan di sini, di sini yang atas ini adalah sistem pengendali terbuka atau open. Yang di sini sistem pengendali yang tertutup atau close ya. Jadi sistem terbuka ini ditutup oleh suatu transducer sensor. Transducer atau sensor. Ya, jadi di sini bisa kita lihat ya, ketika kita ini manusia ya, ketika kita memasukkan nilai yang diinginkan ya, itu akan diproses oleh suatu transducer atau sensor masukan ya. Lalu di sini akan masuk ke pengendali ya, jadi tambah, ini tambah masuk ke pengendali.
Misalnya kita butuh suhu 35 derajat ya. Di sini suhunya masih 34, maka pengendali ini akan mengenali bahwa ini butuh penambahan suhu. Ya, lalu di sini akan diberikan lagi sebuah oleh suatu sistem proses ini, dia akan menghasilkan luaran seperti yang diinginkan. Sama seperti ini. Nah, dengan adanya output transducer atau sensor, output ini akan mengukur suhu atau luaran yang ada, ya, apakah sesuai dengan masukan atau tidak, dibandingkan makanya di sini ya. Kalau dia kurang maka dia akan ditambah. Kalau dia terlalu besar maka dia akan dikurangi. Ya, di sini simbolnya dikurangi karena ini akan mengurangi luaran yang akan mengurangi luaran ketika dia positif. Tapi kalau ketika dia negatif ya di sini ya jadi plus. Itu ya. Jadi sistemnya seperti itu, ya. Cara kerja dari output transducer itu adalah membandingkan sinyal masukan dengan sinyal luaran. Kalau kurang dia akan menambah, dan kalau terlalu besar dia akan mengurangi masukan tersebut, ya. Jadi di sini untuk sistem untai tertutup itu karakteristiknya itu adalah yang pertama, ini dia punya kompensasi melalui pengukuran luaran yang dibandingkan dengan masukan, ya. Tadi saya bilang jika ada perbedaan maka akan dikoreksi, ya. Berikutnya dia lebih akurat karena luarannya itu terukur, luaran dan masukan terukur. Berikutnya ya tidak sensitif terhadap gangguan, ya. Jadi misalnya ada gangguan penurunan sinyal, ya, dan ini mengakibatkan luaran itu tidak sesuai yang kita inginkan, secara otomatis dia akan menaikkan sinyal tersebut. Kalau dia sinyalnya berkurang, secara otomatis oleh input sensor transducer ini akan dinaikkan, ya, melalui pengendali ini. Ya, jadi bedanya itu cukup sederhana sekali. Oke, berikutnya sistem pengendali dengan menggunakan pengendalian komputer, ya, atau sistem terkendali komputer control system, ya. Banyak sistem modern yang menggunakan pengendali langsung dari komputer, ya. Keuntungan dengan menggunakan komputer itu bahwasanya di situ akan banyak loops atau untaian seperti ini, ya. Itu bisa dikendalikan oleh suatu mesin, ya, satu komputer yang sama melalui time sharing, ya. Jadi karena komputer itu bekerja pada sekian gigabyte, ya, sekian giga kilohertz atau 1 detik dibagi dengan 10 pangkat 12, ya, maka komputer tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai tugas dalam waktu yang bersamaan, ya, pada dimensi manusia, ya, karena 10 pangkat 12 itu bagi manusia sangat cepat sekali, ya, itu sangat cepat sekali, ya, alias lebih cepat daripada sistem respon manusia. Jadi dia bisa melakukan beberapa hal sekaligus, ya. Setiap penambahan, ya, parameter yang ini supaya mendapatkan luaran yang diinginkan dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak saja, ya. Jadi sekarang banyak perangkat keras yang dibuat sedemikian rupa sehingga kita dapat mengaturnya melalui perangkat lunak, ya. Jadi perangkat tersebut misalnya apa, ya, pengendali motor dan sebagainya itu bisa dikendalikan melalui software atau perangkat lunak. Misalnya kamera, ya, kamera dengan sistem remote control itu kita bisa mengendalikan dari komputer, ya, atau bahkan sekarang menggunakan handphone, ya, dengan menggunakan software saja, ya. Jadi kamera tersebut sudah ada perangkat motor dan sebagainya, sistem akuisisi, ya. Lalu berikutnya komputer itu juga dapat digunakan untuk melakukan supervisi, ya. Jadi
melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, ya, misalnya penjadwalan, ya, penjadwalan aplikasi yang ditentukan. Misalnya pengendali dari Space Shuttle Main Engine, ya, jadi pengendali pesawat ruang angkasa, pengendali mesin utama pesawat ruang angkasa, ya, yang terdiri dari dua buah komputer digital, cuma dua saja, ya, yang mana komputer tersebut itu mengendalikan berbagai fungsi mesin, ya. Komputer tersebut memonitor sensor-sensor yang ada pada mesin yang membaca tekanan, suhu, ya, lalu laju aliran bahan bakar, pompa, pompa untuk kecepatan, ya, posisi katup dan servo, ya, aktuator servo. Nah, lalu di sini fungsi pengendali itu selanjutnya digunakan itu adalah menggunakan sistem untai tertutup, ya, yang mana pengendali tersebut akan mengendalikan gaya dorong dari pesawat, ya. Jadi gaya dorong tersebut disesuaikan dengan dengan bahan bakar yang dibutuhkan, ya. Lalu eksitasi atau penyalaan dan sebagainya, aktuator, igniter, ya, busi dari atau sistem penyala bahan bakarnya, ya, sebagaimana fungsi-fungsi yang lain, ya, ini sebagaimana yang dilakukan oleh perusahaan Rockwell International pada tahun 1984, ya, tahun 1984 saja sudah mampu melakukan berbagai hal, apalagi berapa tahun ke depan ketika kita mempelajari ini, ya, kemampuan sistem pengendali komputer sebagai sistem pengendali itu berkembang sangat pesat, ya. Ya, analisis dan tujuan desain, ya. Definisi dulu, ya. Yaitu analisis itu adalah suatu proses di mana penentuan sistem dilakukan, ya. Misalnya evaluasi pada respon transient dan steady state atau kondisi diam, ya. Steady state itu kondisi di mana suatu sistem itu tidak banyak berubah terhadap waktu, alias diem aja, ya. Misalnya batu itu dia steady di situ sampai kita pindahkan pada suatu tempat lain, ya, dia akan tetap steady, ya. Steady state error untuk menentukan kesesuaian dengan keinginan pengguna, ya, seperti dibahas tadi pada lift, saya gambarkan, ya. Ini di sini punya level ketinggian yang kita inginkan, di sini waktu rotate dan second, ya. Ini steady state di sini, jadi ini lantai yang kita inginkan, steady state-nya di sini, dia diam di sini, ini adalah steady state. Di sini jarak ini dengan ini adalah steady state error, ya, kesalahan dari keinginan yang kita inginkan, ya. Lalu berikutnya desain itu adalah proses di mana kinerja sistem dibuat atau diubah, ya. Misalnya adalah perubahan parameter untuk menyesuaikan tujuan agar sesuai dengan keinginan, ya. Ini sesuai, desain itu harus sesuai dengan keinginan yang atau tujuan yang diharapkan. Oke. Nah, 3 tujuan dari desain dan analisis sistem itu adalah adanya 1, transient respon, ya, kondisi transient respon itu harus sesuai dengan keinginan, ya. Respon transient yang terlalu cepat akan mengakibatkan kerusakan fisik, ya, misalnya pada eskalator ini dia dibuat transiennya melandai begini supaya penumpang nyaman. Apa yang terjadi kalau dia langsung naik, ya, jadi misalnya bentuk grafiknya langsung seperti ini, ya, tentunya penumpangnya juga akan tidak mengalami ketidaknyamanan atau malah mungkin bisa mengalami luka fisik, ya, karena kecepatan lift yang naik begitu tingginya. Oke, berikutnya ini adalah steady state response, ya, tujuannya adalah untuk mengurangi error pada steady state, ya. Ini jadi dibuat seminimal mungkin, ya, respon ini.
Lalu steady state berkaitan dengan, nah ini bukan ya, ini tidak kepakai ini ya. Saya sering kacau antara steady state terhadap state space ya. Di rekayasa pengendalian nanti Anda akan mempelajari yang namanya state space. State space ya, ini kondisi di mana suatu benda itu dihitung pada kondisi dia di mana, pada ruang di mana, itu namanya state space. Sedangkan ini yang kita bicarakan adalah steady state, jadi berbeda ya. Nanti Anda akan mempelajari ini insya Allah. Lalu berikutnya tujuannya itu adalah untuk mencapai stabilitas ya, merupakan tujuan yang dicapai untuk meminimasi respon natural dari sistem dan memaksimalkan respon yang dipaksakan ya. Sistem dipaksakan itu adalah sistem yang respon yang kita kehendaki. Sementara respon natural itu adalah respon alami yang diberikan oleh suatu sistem yang mana kita berikan masukan kepadanya ya. Ini adalah sesuatu yang tidak kita inginkan ya. Yang kita inginkan itu adalah respon yang kita paksakan ya. Jadi misalnya kita ingin dia ke lantai 4 ya. Ketika dia ke lantai 4 itu misalnya kita pakai motor, karakteristik motor tersebut itu memberikan suatu respon natural. Jadi misalnya motor bergerak pada kecepatan katakanlah 1800 rpm ya. Kecepatan itu misalnya terlalu tinggi untuk menaikkan elevator ya, maka motor tersebut harus kita paksa supaya berputar sedemikian rupa ada kecepatan yang kita inginkan untuk menghasilkan ini perubahan atau perpindahan lift yang halus, yang cukup nyaman bagi penumpangnya ya. Di sini lalu berikutnya respon natural yang tidak bisa dikendalikan itu kita sebut dengan ketidakstabilan sistem ya. Jadi sistem yang tidak bisa diatur, tidak bisa dipaksa, itu sistemnya dibilang sistem yang tidak stabil ya. Sistem kendali harus mencapai stabilitas yang baik. Oke, untuk mengurangi respon natural ya, respon natural itu harus dibuat seminim mungkin ya, kalau bisa nol. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah dengan mengosilasikan sistem tersebut, jadi dibuat berosilasi sinyalnya sedemikian rupa sampai nilainya turun. Nah, di sini kita kenal juga model matematis untuk respon total ya. Respon total yaitu adalah respon natural dari sistem ditambah dengan respon yang dipaksakan. Oke. Pertimbangan lainnya untuk desain itu adalah akurasi sensor, biaya ya, dan desain yang robust atau kokoh ya. Desain yang robust atau yang kokoh itu artinya desain yang kita buat itu perubahannya cuma sedikit daripada benda nyata yang kita buat. Jadi kita misalnya mendesain suatu lingkaran ya. Lingkaran itu harus diameternya seperti ini supaya berfungsi baik ya. Ketika kenyataannya ketika kita membuat suatu lingkaran bola ya, bola di sini saya bola ya. Bola tersebut diameternya terlalu besar atau bagaimana tidak sesuai dengan desain kita, maka desain kita itu artinya bukan desain yang robust atau bukan desain yang kokoh ya. Karena apa? Karena banyak perubahan. Desain yang robust atau kokoh itu desain yang berubahnya sedikit atau terpaut sangat sedikit daripada kenyataan yang kita buat. Desain mesin untuk kecepatan sekian, konsumsi bahan bakarnya sekian, ternyata setelah kita buat mesin tersebut bahan bakarnya tidak sesuai dengan perhitungan kita, itu adalah suatu desain yang tidak kokoh. Tapi kalau mesin yang kita desain itu sesuai dengan, ketika kita buat sesuai dengan desain, itu adalah suatu desain yang robust atau kokoh ya. Jadi ketika dia diusahakan untuk tidak berubah ketika kita implementasikan desain tersebut menjadi sesuatu objek yang nyata. Oke ya. Nah, berikutnya kita masuk ke urutan proses desain ya. Proses desain itu kita mulai dari ini yang pertama. Urutannya itu ada di ini gambar ini ya. Yang pertama, saya zoom ya. Menentukan fisik
suatu sistem fisik dan spesifikasi dari kebutuhan. Ya, yang pertama ini adalah mentransformasikan kebutuhan menjadi suatu sistem fisik. Ya. Kita mulai transformasi ini dengan transformasi kebutuhan ini menjadi suatu kebutuhan fisik. Contohnya, misalnya kita punya suatu pengarah posisi antena, ya, maka kebutuhannya itu adalah posisi yang diinginkan, ya, dari antena dari suatu lokasi yang jauh, ya, dan mendeskripsikan fitur-fiturnya sebagai berat dan dimensi fisik. Oke. Dengan menggunakan kebutuhan ini, spesifikasi desain, misalnya apa, respon transient yang dibutuhkan dan steady state akurasi atau akurasi steady state-nya itu bisa kita tentukan. Ya, misalnya secara keseluruhan ini ada di bagian 119A, yaitu ada di contoh buku ini ada juga ya 19A ya. Berikutnya ini adalah menggambarkan diagram blok fungsional ya. Diagram blok fungsional itu contohnya seperti ini ya. Ini diagram blok fungsional ya. Dia disebut diagram blok karena apa? Karena terdiri dari blok atau kotak-kotak ya. Jadi untuk sistem pengendali antena itu kita butuh masukan berupa sudut ya. Jadi sudut antena berapa, dia masuk ke potensiometer dan seterusnya ya. Bisa Anda baca di sini ya. Berikutnya, membuat skematik dari sistem. Ya, skematik dari sistem ditunjukkan pada gambar C ini. Ya, jadi ini masukannya input angguler dan sebagainya. Ini adalah masukan sudut. Potensiometer di sini ada. Maaf ya, jauh. Zoom lagi. Potensiometer di sini ada. Penguat motor dan sebagainya di sini sudah ada. Jadi berikutnya adalah membuat skematik. Lalu berikutnya yang keempat itu adalah ini membuat ini sistem atau model matematis dari blok diagram tersebut ya. Di rekayasa pengendalian itu blok diagram atau hukum-hukum yang sering kita pakai itu adalah hukum Kirchhoff mengenai ini voltase atau tegangan. Yang kedua, ini hukum Kirchhoff mengenai arus. Ya, hukum yang ketiga ini adalah hukum Newton. Ya, hukum dari jumlah dari voltase pada keseluruhan itu adalah sama dengan 0. Jumlah arus dari keseluruhan rangkaian elektrik itu juga sama dengan 0 pada node-nodenya. Berikutnya yang hukum Newton yang kita pakai itu adalah jumlah gaya pada suatu body atau suatu objek itu akan sama dengan 0 ya. Jadi hukum 3 ini yang kita pakai. Ini khususnya penerapannya untuk elektrik, sementara ini Newton ini untuk sesuatu yang berkaitan dengan fisik ya, dengan mekanik dan sebagainya. Itu mekanika ini pakainya hukum Newton. Di sini nanti kita tidak akan mengkaji sirkuit atau rangkaian elektronik satu persatu, tapi rangkaian elektronik yang digunakan untuk menggunakan hukum Kirchhoff ini biasanya ada 3 ya, yaitu tahanan, voltase, impedansi, dan satu lagi kapasitansi dan indukansi ya, 3-4 ini. Ini berlaku untuk 2. Sementara untuk Newton, hukum fisik itu cuma 3 ya. Biasanya gas, sistem pegas, sistem damper atau sistem peredam. Yang ketiga itu adalah sistem massa. Ya, jadi cuma 3. Nanti sistem-sistem tersebut digunakan untuk mewakili sistem yang lebih rumit, jadi penyederhanaan aja. Tapi hasilnya akurasinya juga cukup baik ya. Berikutnya ini adalah menyederhanakan diagram blok. Ya, diagram blok yang rumit itu harus kita sederhanakan sedemikian rupa. Ya, lalu berikutnya ini adalah yang terakhir bukan ya. Berikutnya ini adalah menganalisis dan mendesain. Ya, setelah kita blok diagram kita
kita sederhanakan, ya, ini langkah berikutnya adalah untuk melihat performance dari sebagian saja, ya. Di sini ada beberapa masukan yang bisa kita gunakan, ya. Jadi ketika kita merancang itu kita harus melihat masukannya dulu untuk menentukan keluaran yang diinginkan, ya. Ada beberapa input sinyal yang digunakan, ya, biasanya dalam rekayasa pengendalian. Ya, yang pertama itu adalah sinyal impuls. Yang pertama ini adalah sinyal impuls, ya. Sinyal impuls itu adalah suatu sinyal yang bekerja pada mulai titik T sama dengan 0, ya, mulai titik T sama dengan 0, ya, makanya itu disebut dengan impuls. Diagramnya seperti ini. Ini adalah impuls, ya, impuls itu seperti ini. Jadi dia tidak ada transien atau apapun, dia tahu-tahu langsung naik, ya. Fungsinya ini di delta T, ya. Untuk 0, untuk T 0 sampai plus 0 itu nilainya 0, tapi nilainya sudah 1. Ya, berikutnya ini adalah step function atau fungsi step. Ya, fungsi step function itu merepresentasikan suatu masukan yang konstan, ya, seperti posisi dan sebagainya, akselerasi. Step function itu kalau bentuk sinyalnya itu adalah seperti ini. Ya, ini adalah step function. Zoom, ya, kita zoom. Ini adalah step function. Ya, dia cuma ini aja, steady, ya, terus, ya, mulai 0 langsung 1 terus dia diam. Di sini U fungsi dari T itu besarnya 1 untuk T lebih besar daripada 0. T lebih besar daripada 0 dia akan bernilai 1, ya. Dan dia akan bernilai 0 untuk T yang lebih kecil daripada 0. Ini disebut dengan step function. Kenapa kita pakai 1 dan 0? Ya, karena ini kita pakai biasanya sinyal-sinyal digital, ya. Dia cuma punya 2 tingkatan sinyal. Ya, pada kenyataannya ini bisa berapa saja. 50 volt, di sini 0, 12 volt dan sebagainya, tapi dia bentuknya akan melandai seperti ini, ya. Berikutnya adalah fungsi RAM. RAM fungsi masukan yang RAM itu merepresentasikan masukan atau perintah yang semakin meningkat dengan seiring dengan waktu, ya, contohnya seperti ini. Ini RAM, fungsi RAM. Jadi T untuk T lebih besar sama dengan 0, dia akan mengikuti fungsi T dikalikan dengan U. Sedangkan nilainya itu akan sebesar 0 dimanapun, ya, yang selain dari ini nilainya akan 0. Berikutnya ini adalah fungsi sinusoid, ya. Ini digunakan untuk menguji suatu sistem, ya, untuk pada kondisi matematik, kondisi model matematis tertentu. Nah, ini contohnya ini parabola ini, ya. Sorry, ini sinusoid, jadi ini seperti ini. Yang berikutnya ini adalah parabola. Parabola bentuknya seperti ini. Syaratnya itu adalah ketika T lebih besar daripada 0, maka setengah T kuadrat U dan seterusnya. Ini maka dia akan berbentuk menjadi suatu parabola. Oke, berikutnya, ya. Berikutnya atau yang terakhir ini adalah summary atau rangkuman. Ini rangkuman itu suatu sistem pengendali itu berkontribusi pada setiap aspek dari kehidupan sosial yang modern, ya. Di rumah ini kita perbanyak sistem-sistem yang menggunakan sistem-sistem pengendali otomatis. Ya, ini juga dia pemakaiannya semakin meluas, ya, baik dalam ilmu pengetahuan industri, ya, misalnya dari sistem pengendali kapal, ya, dan pesawat untuk pesawat, lalu untuk sebagai sistem pemandu misil, ya, misil itu rudal itu, ya, dan space shuttle atau pesawat angkasa. Ya, sistem pengendali itu juga ada dalam alam ini, ya, secara natural, ya. Contohnya
tubuh kita itu juga terdiri dari serangkaian sistem pengendali, ya. Ekonomi juga ada, psikologi juga menggunakan sistem pengendali pada nantinya, ya. Nanti akan menggunakan sistem pengendalian yang bisa dibuat model matematisnya berdasarkan sistem teori dari sistem pengendali, ya. Lalu suatu sistem pengendali itu memiliki masukan, suatu proses dan luaran, ya tadi ini proses, masukan dan luaran, ya. Sistem pengendali itu bisa berupa untai terbuka dan untai tertutup. Ya, suatu sistem untai terbuka itu tidak memonitor atau mengkoreksi luaran karena yang diakibatkan adanya gangguan. Sementara sistem tertutup itu akan mengkoreksi adanya gangguan tersebut, ya, karena dia juga dan karenanya dia tentunya akan memonitor, karena ketika monitoring dilakukan, gangguan yang terjadi itu akan dikoreksi oleh sistem tersebut, ya. Sistem analisis sistem pengendali dan desainnya itu difokuskan pada tiga tujuan berikut ini. Yang pertama itu adalah menghasilkan transient respon seperti yang diinginkan. Yang kedua, ini adalah menurunkan atau mengurangi steady state error. Yang ketiga itu adalah untuk mendapatkan stabilitas, ya. Nah, ini sedangkan ini di sini step 1 2 3 4 5 6 ini adalah proses desain dan analisis dari suatu sistem pengendali. Oke, ya. Di sini ada suatu review question, ya, Anda coba jawab ini, ya. Kalau Anda sudah bisa menjawab ini dan benar, artinya pemahaman Anda mengenai sistem pengendali, pengenalannya tersebut sudah baik, ya. Mungkin bisa saya akhiri dulu video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true.